salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beda lagi ya kalau ini depan santri atau depan ustaz, jadi saya assalamualaikum. Biasanya saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita bertemu lagi di The Truth TV dan Amanatul Mustafa channel ya. Alhamdulillah. Saya langsung sekarang ini mendampingi atau didampingi oleh Bapak Ustadz Ridwan sebagai pimpinan Pondok Pesantren Amanatul Mustafa yang beralamatkan di Rancamanya Regensi 1 di berdampingan dengan Masjid Al-Amanah. Ya, assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya Pak Dila. Iya. Jangan disebut pimpinan, mungkin lebih ke khidmat. Soalnya belum pantas jadi pimpinan. Iya. Masih perlu dipimpin ini. Ya gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting Ustadz tidak mencanangkan diri sebagai pemimpin. Alhamdulillah ini sudah berjalan Ustadz Ridwan ini hampir setengah tahun lebih lah perjalanan ya. Alhamdulillah 5 bulan. Ya, alhamdulillah kita baru pernah bicara kita ini tentang KMI di The Truth TV juga. Ya. Tapi sekarang alhamdulillah Amanatul Mustafa mempunyai channel sendiri juga. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Pak Dila. Ya, dengan niat untuk berdakwah kan. Ya, insyaallah untuk niat untuk mensyiarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Oke, guys, pokoknya kita langsung saja kita tanya semuanya dan ini alhamdulillah langsung didampingi oleh santri-santri yang ganteng-ganteng ya. Ya alhamdulillah. Masya Allah. Oke, Ustaz, saya mau tanya. Iya, Pak. Maksud dari belajar mengajar yang diadakan di Pondok Pesantren Amanatul Mustafa ini, Ustaz. Ya. Jadi alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع. متفق عليه. وفي مفهوم حديثه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullah khairan kepada Pak Dila yang telah memberikan kita semua waktu untuk memperkenalkan Pondok Pesantren Amanatul Mustafa yang berada di Rancamanya Regensi 1 Bali Indah, Bandung Selatan, Jawa Barat. Masya Allah. Kok apal Ustaz, kok bisa apal alamatnya dari mana? Biasanya sering lihat paketan, Pak. Lihat paketan datang saya baca, oh berarti ini alamatnya. Ya? Iya. Saya nggak pernah dengan ngedata gitu. Betul. Iya, jadi lihat paketan santri orang tuanya ngirim gitu Pak ya. Saya baca langsung, oh alamatnya berarti Rancamannya Regensi 1 Bale Endah, Bandung Selatan, Jawa Barat. Oh, ya. Langsung hafal di situ Pak, hafalnya. Bukan Inggris lagi, bukan. Oh, berarti santri ini banyak yang dikirim lewat paket ya? Sebagian ada orang tuanya tidak bisa datang ke pesantren Pak, ya, mungkin betul. Ya. Kendala dari kendaraan atau mungkin kesibukan orang tua di rumah. Nah, di kadang-kadang orang tua itu lebih
mengirim. Sekarang mah mungkin lebih enak Ya, Pak ya. betul ya. JNE, JNT, ya. Betul. Ada semua sekarang. Ada ya. Sampai sekarang ini silaturahmi juga Lebaran itu nggak usah mudik sekarang ini. Iya. Tinggal video call. Video call sekarang, masya Allah. Insya Allah khair. Oke Ustadz, ini awal dibentuknya ini kurikulum di sini apa tentang belajar mengajar di sini. Ini misi awalnya gimana sih Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan puji Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya yaitu ada beberapa ansor dari Rancang Manyar ini, ada beberapa hamba Allah dari Rancang Manyar ini yang menginginkan Rancang Manyar ini berdiri madrasah. Masya Allah. Pengen Rancang Manyar ini apa? Ada madrasah. Dan kemudian salah satu dari ansor ini pergi ke pesantren Madinatul Mustafa yang ada di Batu Kapur Subang. Ke sana beliau berbicara kepada Ustaz Mahmud bahwasanya beliau ingin mendirikan madrasah di Rancang Manyar. Otomatis itu harus ada satu orang beberapa guru yang membimbing di madrasah tersebut. Betul. Dan atas musyawarah para guru-guru di sana dan Kiai Mahmud rahimahullah, hafizahullah, beliau langsung memilih Al-Fakir. Dari di sini kurang lebih kita bersama-sama untuk mewujudkan daripada cita-cita Ustadz Mahmud. Salah satu cita-cita Ustadz Mahmud, salah satunya apa? Kata beliau, saya pengen pesantren seperti Batu Kapur ini tersebar seluruh alam. Amin. Jadi bukan sekedar di Batu Kapur saja, bukan, tetapi di semua seluruh alam, di Bandung, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di semuanya. Soalnya kenapa? Alhamdulillah di pesantren Madinatul Mustafa ini adalah suatu pesantren yang di dalamnya banyak berkolaborasi antara modern, salaf, modern, salaf, dakwah, masuk semua di sana. Ada modernnya, ada ketika masuk kelas dengan pakaian modern, rapi. Iya, betul. Dilatih dengan kerapian, kedisiplinan. Dakwahnya nih mah ketika sholat memakai pakaian yang sunnah-sunnah, jubah, imamah, siwak, minyak wangi. Dan kemudian untuk salafnya apa? Salah satunya membaca kitab, pelajaran kitabnya. Jadi alhamdulillah di pesantren Batu Kapur di Madinatul Mustafa, pesantren yang di dalamnya ada berkolaborasi antara dakwah, salaf dan modern. Dan beliau ingin bukan di pesantren Batu Kapur saja, tetapi program ini bisa di seluruh pesantren yang ada di Indonesia. Termasuk di Amanatul Mustafa ini ya. Ya, alhamdulillah Amanatul Mustafa juga ada berkolaborasi antara modern, antara dakwah, antara apa lagi? Antara salaf. Alhamdulillah. Apa yang ada di pesantren Madinatul Mustafa Subang saya terapkan di pesantren Amanatul Mustafa. Makanya jangan kaget santri ya. Jangan kaget. Oh, ini peraturannya kayak terlalu ini, terlalu itu. Itu sesungguhnya peraturan yang ada di pesantren. Masa ada peraturan harus bahasa Arab? Itu kan di sini kan orang Indonesia Ustadz, ngapain harus ngomong bahasa Arab? Iya kan? Ngapain harus ngomong bahasa Arab? Ini kan pulang kita ngomong sama bapak sama ibu pakai bahasa Indonesia. Kalian jangan berkata seperti itu. Tetapi apa? Niat untuk tiba sunnah Rasulullah aja ngomong bahasa Arab, ahli jannah juga ngomong bahasa Arab. Jadi pesantren Amanatul Mustafa ini salah satu bisa disebut juga cabang, Pak. Cabang dari pesantren Madinatul Mustafa, tapi tidak murni cabang 100% tidak. Iya, betul. Mungkin lebih ke 70% yang saya ambil untuk pelajarannya. Ini saya tadi dengar barusan bahwa anak-anak santri ini untuk berkomunikasi ini dengan bahasa Arab. Berarti apa sih yang ditekankan di Ponpes Amanatul Mustafa ini tentang bahasa Arab, kegunaan bahasa Arab ini, Ustaz? Alhamdulillah di Ponpes Amanatul Mustafa ini untuk kitabnya bahasa Arab yaitu Durusul Lughah yang kami ambil dari kitab Gontor, Darussalam Gontor yang ada di Ponorogo. Dan alhamdulillah dalam kitab Durusul Lughah ini masya Allah sangat benar-benar sangat membantu kami.
dalam proses belajar mengajar. Karena apa? Setiap materi yang dijelaskan langsung nanti setelahnya ada apa? Ada tamrin atau ada tugas. Ada tugas ya. Setiap materi, setiap bab yang jelaskan, contoh bab harfu jar, fi ala tahta fauqa. Misalnya mada ala al-maktabi misalnya. Ketika santri sudah memahami daripada materi-materi tersebut, nanti setelahnya sebelum masuk bab selanjutnya yaitu ada pembahasan tamrin, tugas-tugas yang mana disitu melatih kepahaman daripada santri. Selain itu juga ada penunjangnya, kitab Amsilatut Tasrifiyah. Itu kita Masya Allah sangat menunjang sekali dalam santri berbicara bahasa Arab. Dan ada juga kosakata namanya mufradat, kosakata bahasa Arab itu juga sangat membantu berkembangnya santri dalam berbicara bahasa Arab. Oh, gitu ya. Jadi ditekankan sekali tentang bahasa Arab di komunikasi santri ini, gitu kan? Apakah ini ada kegunaannya juga bahasa Arab ini dengan percakapan sehari-hari, gitu, Ustaz? Ketika ada jenjang untuk lebih kemana, misalkan beliau anak-anak ini sudah beres di sini, dia ingin melanjutkan ke negara Arab atau gimana, Ustaz? Iya. Jadi kenapa kami tekankan untuk berbicara bahasa Arab dalam setiap harinya? Yang pertama, niat kami lillahi ta'ala. Dan yang kedua, bittiba'i sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, kami inginkan santri ini bukan sekedar belajar di Indonesia saja. Benar, di Indonesia banyak, universitas banyak, tetapi kami menginginkan juga santri juga harus banyak pengalaman. Jadi jangan disangkanya luar negeri ini soreang kan gitu Bang. Iya. Padahal bukan itu. Ciwidey itu bukan luar negeri ya. Gitu. Kami ingin kalian itu berwawasan yang luas. Berwawasan yang luas. Ke Yaman, ke Mesir. Ini yang ini kan induk kepada Madinatul Mustafa kan di Subang kan. Nah ini apakah yang Ustadz tahu kan, Ustadz ini baru tahun ini kan untuk menerapkan ini pengajaran dari Batu Kapur meskipun dalam tingkat masih 70% gitu kan. Nah ini yang Ustadz tahu yang di Madinatul Mustafa ini yang berangkat sudah berapa orang Ustadz ke luar negeri itu? Masya Allah yang di Madinatul Mustafa ini kurang lebih 15 orang. Masya Allah ya dalam tahun-tahun ini ya. Kalau dalam tahun ini 7 atau 6 kurang lebih. Kemarin juga udah saya sempat ke sana juga, diliput juga di Detru TV gitu. Nah ini teman-teman di Detru TV dan Madinatul Mustafa Channel ini hanya pengenalan dulu. Nanti insya Allah di Madinatul Mustafa di Amanatul Mustafa ini ada tadi disebutkan kitab ini, nanti pengajaran ini nanti ada yang spesifik di dalam satu upload video. Ini hanya global saja pengenalan apa sih Amanatul Mustafa ini, apa sih isinya, apa misinya, apa visinya. Nah ini alhamdulillah karena beliau sudah sampai sini kita mendapat kehormatan untuk tanya kupas habis tentang ini ya. Insyaallah. Nah, mungkin nanti juga kan ada banyak ustadz pembantu di sana seperti Syekh Ato, ada Syekh Taufik gitu kan. Oh Masya Allah. Terus Syekh Alwi. Ustadz ini saya mau tanya ini. Mulainya berdirinya pondok ini kapan nih, Pondok Amanatul Mustafa ini? Jadi alhamdulillah untuk pertama nih untuk bangunan dulu Pak. Untuk bangunan tuh kurang lebih sudah 5 tahun di sini bangunannya. Bangunannya ya. Jadi pertama bangunan dulu dan ditempati oleh beberapa pondok dulunya. Pertamanya dulunya ditempati oleh Amanatul Quran. Amanatul Quran. Kemudian Amanatul Quran pindah ke Bojong. Akhirnya di sini dikelola lagi, direnovasi lagi dan sekarang digunakan untuk belajar mengajar santri Amanatul Mustafa. Jadi sekarang namanya diganti jadi Amanatul Mustafa karena yang Madinatul Quran itu sudah Amanatul Quran itu sudah pindah ke Bojong. Bojong sama Soreang ya, udah ke Soreang ya. Alhamdulillah. Nah ini tentang asas pondok nih Ustadz nih, apa sih pondok ini untuk asasnya itu yang diusung oleh Ustadz ini gimana? Untuk asas pondok Amanatul Mustafa itu terdiri dari 3 asas. Yang pertama akhlak, kemudian dakwah, dan ilmu. Jadi pertama akhlak, kedua dakwah dan ilmu. Dan ilmu itu harus ada di setiap pondok. Itu kegunaannya gimana tuh, boleh secara singkat diterangkan gitu tentang
ikhlas, dakwah dan pondok. Jadi kenapa saya menggunakan asas ini? Karena juga di pesantren Madinatul Mustafa juga asasnya seperti ini, yaitu apa? Dakwah, ilmu dan akhlak. Madinatul Mustafa dari mana? Dari Tarim, dari Yaman. Akhlak, ilmu dan dakwah itu sangat penting. Santri thalabul ilmi belajar kitab ini kitab itu tapi tidak mempunyai akhlak, nol. Iya. Ya. Santri belajar ini, belajar itu tetapi tidak mempunyai dakwah. Iya. Nol. Itu. Kita sudah belajar ilmu, kita sampaikan. Dakwah itu kita sampaikan. Gitu. Kita sampaikan dengan cara apapun terserah. Yang penting kita sampaikan. Harus ada ilmu, harus ada akhlak dan harus ada dakwah dalam lingkup pesantren ini, asas pesantren ini. Masya Allah, berarti itu ya. Ya, asas dari Pondok Amanatul Mustafa ini adalah akhlak, dakwah dan ilmu ya. Masya Allah. Dicatat ini ilmu juga buat saya. Nah, terus tentang bagaimana pengajaran dan kurikulum yang dilakukan oleh Amanatul Mustafa ini, Ustaz. Biar ini diterangkan secara singkat dulu, guys, karena nanti kita ini di Amanatul Mustafa channel ini ada bagian-bagian ini, misalkan sampai pelajaran apa yang satu persatu ya. Nah, ini tentang pelajaran dan kurikulum yang diusung oleh Amanatul Mustafa ini. Iya. Tapi untuk pelajaran, jadi di pesantren Amanatul Mustafa ini yang pertama belajar qiraati untuk pelajarannya, kemudian belajar alim, dan kemudian belajar qiraah. Dan untuk pelajarannya, kitab alimnya kami ambil dari Darussalam Gontor. Dari Darussalam Gontor ya. Dari Darussalam Gontor. Dan untuk fikihnya itu kami ambil fikih kitab Safinatun Najah. Masya Allah. Untuk fikihnya. Kenapa ini ada gontornya, Ustaz? Atau Ustaz ada hubungan dengan gontor atau Madinatul Mustafa ada hubungan dengan gontor? Iya. Tapi karena saya ketika dulu saya belajar di cabang gontor, yaitu di Madinatul Mustafa. Oh, jadi sekarang ini lagi ya? Ya, diterapkan lagi di sini. Diterapkan lagi di sini. Ya. Jadi untuk kurikulumnya yang kami terapkan di sini sama juga kurikulum KMI, Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah. KMI itu apa? Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah. Udah apa anak-anak? KMI? Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah. Jadi salah satu kurikulumnya yang sudah kami susun, yaitu di sini karena di Pondok Pesantren Amanatul Mustafa ini berkolaborasi antara alim dan tahfiz dan qiraati, alim dan tahfiz. Di sini kami susun untuk kelas 1 dan kelas 2 di situ belajar alim. Ya. Kelas 1, kelas 2 belajar tahfiz dan alim. Kemudian di kelas 3 dan kelas 4 itu fokus ke Quran, Pak. Fokus ke Quran ya. Jadi untuk kelas 1 ini ada 2 semester. Ada semester 1, ada semester 2. Untuk semester 1 untuk alimnya mengikuti pelajaran, yaitu mengikuti bab sesuai babnya yang sudah ditetapkan. Ya. Mungkin untuk durusul lughah masalah sampai bab asmaul tafdil untuk durusul lughah semester 1-nya. Kemudian untuk nahwu sampai bab kana wa akhwatuha untuk nahwunya. Karena kita memakai nahwul hadis semester 1. Dan kitab lain untuk mutolaahnya, yaitu kitab ini dalamnya ada cerita bahasa Arab. Jadi di situ Arab, ya? Santri itu belajar bagaimana bisa membuat cerita seperti yang ada di mutolaah tersebut. Contohnya cerita tentang kucing. Oh iya. Al-kittu hayawanun aminun. Contohnya ya. Jadi cerita tentang nanti bisa kan nanti kita bedah satu persatu ya di channel ini ya. Seperti itu. Dan kemudian untuk tahfiz ini untuk kelas 1 yaitu ada semester 2 untuk kelas 1. Dan kelas 1 target kami semester 1 kelas 1 yaitu pertama selesai kitab alim yang sudah ditentukan, ya. Kemudian dan selesai qiraati. Selesai sampai gorib sampai finishing. Ada jadi 1 2 3 4 5 6
kemudian juz 27, ada gorib, ada tajwid, finishing, itu harus selesai di semester 1 kelas 1. Kemudian untuk semester 2 kelas 1 sama target kami untuk alimnya menyelesaikan kitab semester 2 yang sudah ditentukan dan menghafal Al-Qur'an 5 juz. Al-Qur'an 5 juz ya. Itu di semester 2 kelas 1. Masya Allah. Jadi kemungkinan kurang lebihnya setiap bulan tuh santri harus menghafal daripada satu juz. Menghafal 1 juz ya dalam setiap bulan targetnya itu ya. Targetnya kurang lebih seperti itu. Kemudian di kelas 2 masih ada alimnya juga. Semester 1 kelas 2 itu sama, target alimnya menyelesaikan kitab batas semester 1 yang sudah kami tentukan. Ya, kemudian dilanjut dengan tahfiz. Semester 1 kelas tahfiz, ya? Semester 1 kelas 2 yaitu harus menghafal 5 juz juga. Masya Allah. Tahfiznya. Kemudian dilanjut lagi di semester 2 kelas 2, Pak. Tadi semester 1 kelas 2, sekarang semester 2 kelas 2. Semester 2 kelas 2 ya. Target sama. Untuk alimnya tetap sama, yaitu menyelesaikan pelajaran alim yang sudah ditentukan semester 2-nya, kemudian dilanjut menghafal Al-Qur'an 4 juz di semester 2 kelas 2. Jadi kita hitung. Tadi kelas 1 semester 1 qiraati beres. Ya. Kelas 1 semester 2 hafal 5 juz. Ya kan, dan beres juga ke kitab alim kelas 1. Kemudian kelas 2-nya semester 1 kelas 2 hafal 5 juz. Kita gabung jadi 10 juz. Kemudian semester 2 kelas 2 harus hafal 4 juz. Kita gabung di situ. Jadi berapa? 14 juz plus alhamdulillah sudah selesai kitab alim dasarnya. Kitab alim dasarnya Durusul Lughah juz 1 juz 2 sudah selesai. Mutolaahnya juz 1 sudah beres, alhamdulillah. Tasrifnya alhamdulillah sudah beres. Safinahnya alhamdulillah sudah beres. Dengan dihafal semua. Jadi kurang lebih dalam kitab Safinah itu ada 66 bab fikih. Satu babnya berapa itu? Yaitu satu semesternya 33 bab. 33 bab tuh. Contoh seperti apa? Bab furudul wudu, wa sunanul wudu, summa nawaqidul wudu, wa arkanus shalah wa ghairu dzalik. Masya Allah. Seperti itu. Alhamdulillah ini untuk santri kita nazar, alhamdulillah kemarin sudah menyelesaikan setor yaitu 33 bab yang ada dalam kitab Safinah. Coba lihat dulu ke sana Nazar. Itu ada apa sih? Ini alhamdulillah. Nah, ini Nazar. Alhamdulillah itu Nazar ya, nih. masuk TV. Alhamdulillah. Dan ini kurikulum masih ada yang harus diterangkan di kurikulum itu tuh. Iya, Pak. Biar kita kupas tuntas. Jadi teman-teman di itu juga, oh ini nih ternyata masukin anak ke pondok pesantren ini ternyata wah subhanallah keren ya. Iya. Boleh teruskan Ustaz. Jadi kami tidak ingin santri belajar 2 tahun 3 tahun tapi nggak ada hasil. Jadi bahasa kasar nama bisi buang-buang umur. Tapi insya Allah untuk agama nggak ada yang terbu, yang nggak terbuang. Tapi kasihan. Udah lama 2 tahun 3 tahun tapi nggak ada hasil sampai rumah bingung. Oh jadi santri ini ditekankan untuk fokus juga tapi santai juga ya. Jadi jangan pikir bala-bala tiap hari enggak mungkin ya. Berarti lebih fokus Pak ya. Nah terus kurikulum yang diterangkan tadi sebelum ini kan yang tadi sampai 2 semester yang iya. Kemudian untuk kelas 3. Kelas 3 itu kami fokuskan Quran, Pak. Kelas 3 fokuskan Soalnya di kelas 1 dan kelas 2 itu mereka sudah belajar yaitu ilmu-ilmu dasar bahasa Arab, fikihnya sudah dasar ilmu Safinahnya dasar. sudah. Safinah, Durusul Lughah, Mutolaat, Amsal Tasrifiyah, Imla, Insya. Meskipun hafalan masih dilakukan di sana gitu kan. Masih dilakukan. Tapi presentasi untuk pelajarannya tidak berkurang seperti juga. Kelas 3 gitu ya. Iya, untuk kelas 3 ini lebih ke fokus Quran. Jadi untuk alimnya mungkin kita tunda dulu, kita berhentikan dulu di kelas 3. Jadi di kelas 3 tuh yang itu karena sudah cukup dalam 2 tahun itu ya. Untuk dasar saja, untuk dasar. Di kelas 3, semester 1 kelas 3 santri di sini fokus Quran. Target kami insyaallah di semester 1 kelas 3 yaitu santri harus hafal 8 juz. Amin ya Allah. Itu target kami. Tapi untuk insyaallah hasil Allah yang menentukan. Betul. Kita semua punya rancangan saja, doa dan rancangan dan usaha dan ikhtiar saja. Berarti belum 4 tahun sudah hafal ya? Insyaallah ini target kami. Semoga Allah kabul. Masya Allah. Kita cuma bisa membuat, berusaha, berdoa. Hasil gimana? Hasil Allah ya. Itu aja. Pokoknya jangan ikut campur sama hasil ya. Itu urusan Allah ya. Ini tetap sungguh-sungguh manjadah
Wajada. Tayyib. Kemudian di semester 2 kelas 3 Kelas 3. itu menyelesaikan juga 8 juz. Tuh. Jadi di tahun ketiga ini santri di kelas 3 ini dia hafal 16 juz ditambah 16 juz ya berarti ya. 16 juz ditambah tadi kelas 2 hafal 9 juz. Iya. Ditambah lagi 5 juz pas 30 juz. Pas 30 juz insyaallah ya. Itu target kami. Terus Ustaz berarti nggak ada murojaah, nggak ada dan sebagainya. Ada. Ini cuma sekedar apa? Umumnya saja, globalnya saja, bukan belum termasuk rincian. Rinciannya Kita nanti akan nanti terangkan lagi ya. Ini Insyaallah global tetap kelas 3 1 semester dan 2 semester. Ya, kemudian nanti lanjut di kelas 4. Di kelas 4 ini santri persiapan sugro dan kubro, Pak. Oh, sugro dan kubro. Apa itu sugro? Apa itu kubro? Iya. Jadi untuk kurang lebihnya sugro itu jadi persiapan santri menghafal Al-Qur'an setor 10 juz, 10 juz, 10 juz atau 5 juz, 5 juz nanti ketika semester 2 masuk kubronya langsung 30 juz satu kali dudukan. Masya Allah. Siap gimana santri? Insyaallah. 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 Jadi santri jangan lulus ya, pokoknya mah harus semangat. Nah terus Ustaz, nah ini kan kelas 3 semester 1 dan semester 2. Apa ada tambahan lagi di situ Ustaz? Alhamdulillah selama ini kita coba dulu untuk sampai 4 tahun Pak Dila. Soalnya ini baru tahun kedua, belum ada yang alumni. Soalnya baru ada kelas 1 sama kelas 2. Mungkin kelas 2-nya baru 1 orang nazar ini. Yeah. Kelas 2-nya insyaallah kita coba dulu. Jadi kalau alumni kabur berarti. Kita coba dulu insyaallah semoga sebab kurikulum ini semoga menjadi berkah dan manfaat. Dan semoga bisa terlaksana. Amin. Untuk evaluasi pasti ada. Pasti ada. Insyaallah nanti kita evaluasi apabila ada kejadian-kejadian atau mungkin kekurangan-kekurangan. Tetap kita evaluasi. Oh jadi sampai kelas 3 semester 1 semester 2 berarti program 4 tahun ya Ustaz? Iya kurang lebih 4 tahun di pesantren kami. Nah ini sudah tahu kan ya tentang pelajaran dan kurikulum yang ada di Amanatul Mustofa, Ponpes Amanatul Mustofa. Ini tentang organisasinya nih Ustaz gimana nih Ustaz? Di Amanatul Mustofa ini Ustaz. Jadi untuk organisasi alhamdulillah sudah kami itu suatu organisasi itu bagaimana di sini kami mengajari santri supaya bertanggung jawab. Masya Allah. Bertanggung jawab dalam apa? Dalam segala hal. Apalagi dalam hal-hal pesantren. Contohnya seperti apa? Hal apa sih Ustaz? Hal tentang pengurusan dapur, hal tentang pengurusan kebersihan, hal tentang pengurusan peralatan-peralatan kebersihan, hal tentang pengurusan daripada peribadatan. Itu kami ajarkan. Jadi ada mas'ul dapur, mas'ul matbah, ada bagian pengurus dapur, ada bagian pengurus kebersihan, kemudian ada bagian pengurus peribadatan, yaitu saudara kita Febri. Oh Febri. Kita tunggu Febri ya. Febri lagi dapat tugas dulu. Nah terus Ustadz yang ini berarti begitu pentingnya kan keorganisasian ini dibuat untuk santri ini agar nanti jika dia selepas belajar di sini ini bersama masyarakat sudah bisa ya Ustadz. Oh iya insyaallah. Jadi santri selain bisa ilmu, bisa baca Quran, nanti di luar juga bisa ngurus dapur ke depannya. Kalau punya dapur sendiri bisa cara membersihkan bekas minyak tuh kayak gini. Cara benerin kompor rusak tuh kayak gini, bukan manggil tukang kompor. Bukan kompor meleduk, bukan kompor rusak. Kompor rusak ya. Iya betul. Cara membersih, cara nyalain benerin kompor rusak kayak gini. Soalnya apa? Mereka dilatih. Ketika masak sendiri juga berarti ya? Iya Pak, dari mata sendiri juga cara membersihin kulkas, cara membersihin dapur-dapur dari najis-najis lah. Di saat itu dia ketemu ilmunya. Terus berkhidmat juga bersihin WC kayak gitu ya? Iya. Oh berarti kalian nanti beruntung nanti pasti kalian ini disayang sama istri kalau udah nanti menikah ya karena bersihin terus bisa masak sendiri, bersihin WC, bersihin dapur dan lain-lain kan udah sama suami. Pasti istri ini jangan dulu mikir nikah. Ya nanti ini dipotong. Nah Ustaz, barusan keorganisasian yang ditekankan agar santri ini mempunyai dan pengetahuan jiwa organisasi yang bisa diterapkan nanti di masyarakat. Nah ini untuk dalam pengajaran ini program yang tadi pelajaran dan kurikulum selama 4 tahun ini apa sih ada di Amanatul Mustofa ini program atau program harian, mingguan atau bulanan? Oh iya. Jadi pondok ini
Pondok Amanatul Mustafa ini harus ada, yaitu pertama target, harian. target, program dan pengawasan. Target, program dan pengawasan. Target, program dan Pengawasan. Ya. Pertama target, harus ada target harian, mingguan, bulanan, tahunan, itu targetnya. Biar kelihatan hasilnya. Jadi santri belajar di pesantren Amanatul Mustafa ini nanti ketika sudah selesai jadi bawa hasilnya, bawa buahnya. Bawa oleh-olehnya. Oh, di oleh-oleh pesantren kayak gini dan sebagainya. Yang pertama dari target harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Di setiap tahfiz juga ada target harian, mingguan, bulanan, tahunan. Di alimnya ada target harian, mingguan dan bulanan. Itu targetnya ada. Untuk apa? Untuk jelasnya nanti kita jelaskan lagi. Nah, secara detail. Tapi ini semuanya dari program harian, mingguan dan bulanan ini dilakukan oleh Amanatul Mustafa ya, dan termasuk ada targetnya juga di sana gitu. Dan untuk tadi ada target harian, mingguan dan bulanan. Kemudian untuk program juga sama, ada program harian, program mingguan, program bulanan, program tahunan. Salah satu programnya mungkin saya bicarakan sedikit Pak ya. Gak apa-apa biar jelas program salah satunya. Programnya yaitu program harian, salah satu santri belajar di kelas, itu program harian kami. Belajar di kelas, bersih-bersih, khidmat masyarakat, bersih-bersih menjalankan tugas organisasi. Itu program harian. Dan musyawarah. Kita bahas program harian dari bangun tahajud Pak. Bangun tahajud yaitu santri jam 3.45. Dilanjut dengan murojaah sambil menunggu subuh, kemudian setelah subuh membaca Yasin ijtimai, membaca Yasin bersama-sama, kemudian sampai kurang lebih sampai jam 6.15, dilanjut khidmat masyarakat sampai jam 7.30, 7.30 masuk kelas. Maksudnya khidmat masyarakatnya gimana Ustaz? Khidmat masyarakat lebih ke bersih-bersih masjid Pak, di khidmat masjid, kamar mandi, halaman-halaman yang ada di sekitar pesantren. Soalnya pesantren kita berada di tengah-tengah masyarakat. Betul. Jadi terus ya dilanjut jam 7.30 masuk kelas, belajar alim, baca kitab sampai jam 9 istirahat, to'am sampai jam 10 lanjut lagi masuk belajar qiraati sampai jam 10.45 lanjut lagi masuk lagi dari 10.45 sampai jam 11.30 itu murojaah Al-Qur'an. Jadi jam 11.30 istirahat santri. Istirahat sebentar saja. Hanya persiapan sholat duhur. Kemudian lanjut sholat duhur, setelah sholat duhur persiapan masuk kelas, jam 12:30 masuk kelas yaitu belajar tahfiz. Kemudian sampai dari jam 12:30 sampai jam 2 dari tahfiznya. Setelah itu dari jam 2 istirahat sampai jam 3 wirid, membaca amalan wiridul latif yaitu wirid masai. Kemudian lanjut sholat asar, setelah sholat asar waqiah, setelah itu khidmat masyarakat lagi. Sholat asar, khidmat masyarakat sampai jam 5, habis jam 5 membaca wirid juga ratib hadat. Setelah membaca ratib hadat dilanjut dengan murojaah sampai maghrib. Habis maghrib dilanjut lagi dengan tahfiz Al-Qur'an sampai isya, habis isya dilanjut lagi. Sampai jam 9:30. Habis jam 9:30 kita membuat amalan juga. Kurang lebih alhamdulillah sekarang sudah istiqomah, doakan saja semoga istiqomah. Betul. Semoga asbab amalan ini Allah tunaikan hajat-hajat kita semua. Semoga asbab amalan ini Allah angkat daripada mara bahaya yang ada di khususnya di komplek Ranca Manyar ini. Salah satunya itu membaca Yasin 40 kali alhamdulillah. Masya Allah ya. Doakan saya juga ya. Nah ini terus pertanyaan selanjutnya nih. Pokoknya ini insya Allah ini obrolan ini berguna untuk orang tua santri juga yang di rumah. Terus orang tua juga bisa menyampaikan kepada yang lain, saudaranya atau apa. Tentang bagaimana pendidikan anaknya di pondok pesantren ini. Jadi saking padatnya barusan atau tidak padat biasa-biasa aja sebenarnya kan itu. Nah ini jadi yang dulu bahwa santri ini buangan anak nakal, nah ini yang terjadi sekarang ini bukan ya, tidak ada, itu hanya fitnah saja. Nah ini Ustaz, setelah semuanya itu ada ini, setelah beres di sana ini jenjang, nah melanjutkan pendidikan mereka ini ada tidak difasilitasi oleh Amanatul Mustafa? Ayo, tayyib. Untuk program belajar di Amanatul Mustafa kurang lebih 4 tahun. Ya.
Insya Allah nanti setelah selesai belajar dia mencoba selama 4 tahun, kami sarankan, kami anjurkan kepada santri untuk melanjutkan jenjang belajar selanjutnya. Kami tidak mau santri setelah selesai keluar pondok udah bablas, langsung nggak ada kegiatan, nggak ada program selanjutnya. Soalnya kami usahakan untuk santri sudah selesai 4 tahun sampai wisuda, kami sarankan yaitu untuk belajar kelanjutannya yaitu untuk keluar negeri ke Turki, ke Yaman Darul Mustafa untuk kelanjutan keluar negeri. Untuk yang di Indonesia yang sudah direkomendasikan mungkin Indonesia lebih ke universitas. Universitas ya? Iya, universitas. Tempat universitas yaitu di STAI Imam Syafi'i Cianjur. Yang ada di Cianjur. Di situ S1 Universitas STAI Imam Syafi'i Cianjur. Di situ di STAI Imam Syafi'i Cianjur itu programnya Masya Allah mumtaz. Di sana mumtaz programnya. Karena apa? Dosen-dosennya langsung dari Syam, dari Suriah, dosen-dosennya. Meskipun itu bertempat di Cianjur kan? Bertempat di Indonesia, Masya Allah. Tapi di sana Masya Allah dosen-dosennya dari Syam, dari Suriah. Jadi di sana setiap hari yang dijelaskan oleh syekhnya itu penjelasan bahasa Arab terus. Masya Allah. Kenapa syekhnya nggak bisa bahasa Indonesia, orang Syam. Jadi jelasin bahasa Arab terus. Dan kitab-kitabnya alhamdulillah di sana satunya kitabnya dipelajari yaitu Kutubus Sittah. Kemudian kitabnya Minhaj fikihnya kan. Kemudian alhamdulillah di sana ada syair, ada ilmu arud dan lain sebagainya. Iya, iya. Yang diterapkan kurang lebihnya seperti itu. Jadi nanti ketika santri mungkin belum ada rezeki untuk keluar negeri, tetap kami anjurkan untuk melanjutkan jenjang belajar di Indonesia yaitu di Universitas Imam Syafi'i Cianjur, STAI Imam Syafi'i Cianjur. Masya Allah, berarti ada jenjang ya, jadi semangat gitu ya. Jadi santri ini nggak ngantuk, nggak apa gitu kan. Jadi santri bukan setelah udah wisuda ini di sini langsung belajar lagi, enggak. Tetap ada kelanjutan untuk belajar. Biar apa? Biar tidak ada rasa timbul, saya ini udah beres ini 4 tahun, enggak. Biar tetap aja, berarti saya harus belajar lagi. Iya. Malah ada gini Ustaz, ada orang tua santri yang beranggapan ketika dia sudah 4 tahun gitu kan, wah sudah kamu udah beres, kamu nanti harus nggak usah mondok lagi dan lain-lain, udah kamu jadi imam masjid, nanti digaji sama masjid, dan sudah. Ini ada untungnya buat orang tua ini masih ada gitu kan, wah bangga lah saya, nggak boleh gitu ya. Tetap kita ini setelah 4 tahun ini ada sebenarnya, kalau dulu ini ada berkhidmat dulu kepada pesantren kan, gitu kan, namanya pengabdian dulu gitu. Nah ini yang terakhir nih, pertanyaan terakhir nih ya, nanti kita ada lagi ngobrol-ngobrol gini, tanya jawab dengan Ustadz atau apa, nanti juga ada sholawatan, ada ador dan lain-lain yang akan ditampilkan di Amanatul Mustafa Channel. Nah ini tentang waktu yang ditempuh ketika belajar di Pondok Amanatul Quran. Iya, Amanatul Mustafa. Ya, Amanatul Mustafa. Dulunya Amanatul Quran sih jadi ini. Ya, alhamdulillah. Waktu yang kita tempuh kurang lebih seperti tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu 4 tahun di pesantren Amanatul Mustafa. Iya. Jadi kurang lebih 4 tahun. Setelah selesai 4 tahun itu santri tetap harus melanjutkan jenjang belajar. Jadi tidak nanti setelah 4 tahun jadi pengangguran, tidak. Tetap kita anjurkan untuk melanjutkan jenjang belajar kelanjutannya. Belajar ya. Ya bukan sekedar nanti selesai dari sini udah selesai jadi ustadz, belum ya. Jadi tetap nanti ada jenjang belajar untuk apa? Untuk menambah pengalaman, semoga pengalaman menjadi luas dan ilmunya juga menjadi luas. Oke, terima kasih nih Ustadz. Tadi kan ada ini di penutup ini, pokoknya untuk orang tua dan teman-teman juga yang berminat untuk bagaimana anaknya ini menjadi mengamalkan agama, belajar agama di pondok pesantren Amanatul Mustafa ini. Nah inilah yang diterangkan. Ini sebelumnya belum detail sekali, nanti kita kupas satu persatu nanti tentang apa. Tapi kalau ada pertanyaan boleh tulis saja di komentar. Ada pertanyaan, mau baik atau apa, ada kritikan atau saran, jangan ragu, tulis aja di komentar ya. Insya Allah jika ada yang bisa dijawab atau misalkan ada yang bisa kita lakukan dengan kritik membangun teman-teman di YouTube, insya Allah kami akan laksanakan dan mudah-mudahan jadi kebaikannya Ustaz gitu ya. Iya. Insya Allah mungkin dari para pemirsa ya yang menonton,
Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala hajat-hajatnya. Ya. Yang ingin mendaftarkan santri anandanya di pesantren Amanatul Mustafa, insya Allah nanti bisa menghubungi nomor saya yang ada di bawah ini. Ya, nanti yang di sini ya. Nanti bisa menghubungi nomor saya yang ada di bawah ini, bisa langsung saja. Ustadz, untuk pendaftarannya berapa? Nah, ini nih, ini yang belum kita badamikan. Jadi untuk pendaftaran di pesantren Amanatul Mustafa selama ini, alhamdulillah. Iya betul. Yaitu 900.000. 900.000. Alhamdulillah. Ya, untuk awal masuk. Untuk awal masuk 900.000 itu sudah apa aja? Sudah dapat lemari. Dipinjemin ya fasilitasnya. Sewa lemari. Sewa lemari. Kemudian sudah dapat bedding. Bedding itu tempat tidur ya. Sudah dapat tidur. Kitab juga. Udah dapat kitab juga. 900.000 udah dapat sewa lemari, bedding dan kitab. Masya Allah itu sangat. Terus makannya gimana nih Ustaz? Alhamdulillah untuk makan santri sehari 2 kali Pak. 2 kali ya. Alhamdulillah karena kami berada di lingkungan masyarakat, alhamdulillah Allah gerakan masyarakat ini yang mendukung program ini ya. Dengan cara ibu-ibunya kirim makanan juga. Iya, kirim makan Masya Allah. Jadi santri di pondok semua sekedar memasak nasi, bersih-bersih dapur, langsung belajar. Jadi tidak ada memasak lauk. Alhamdulillah Allah kirim hamba-hamba Allah yang mengirim daripada lauk. Alhamdulillah selama ini. Masya Allah. Oke lah. Ini hanya sekilas saja. Ini sebenarnya kalau kita ngobrol ini 1 hari ini belum cukup sih untuk bagaimana kita ini membongkar apa sih Amanatul Mustafa ini kan ya, tentang pelajaran, kurikulum, keorganisasian, terus jenjang bagaimana setelah pendidikan ini dan waktu yang ditempuh oleh para santri waktunya itu, dan subhanallah tadi ada pendaftarannya, ada yang lain. Nanti itu insya Allah kita akan lebih detailnya setelah tayangan ini. Dan terima kasih Ustadz, kita sama-sama. Cukupkan sekian. Tapi sebelum kita ini tutup dengan maksudnya ini alhamdulillah kita bisa ada santri di depan ya gitu. Saya mungkin ini boleh ini mendadak nih Ustaz. Bolehlah ada satu percakapan antara santri dalam bahasa Arab tadi di sini bisa nggak Ustaz? Oh iya, boleh dipilih siapa atau misalkan sama Ustaz atau kita sekalian tutup, nanti kita saksikan bagaimana percakapan santri Amanatul Quran Amanatul Mustafa. Dekat Amanatul Mustafa ini akan bagaimana percakapannya, kita panggil 2 orang ya. 2 orang ke sini atau sama Ustadz boleh di sini, tapi mendingan kita tutup dulu acara ini ya. Maafkan jika ada kesalahan kata, yang betulnya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari kebodohan saya. Camkan dalam diri kita ini bahwa dunia ini sementara, akhirat selamanya. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Ya, camkan juga kita meninggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, kita beristighfar, astagfirullahalazim, la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebelum kita saksikan percakapan para santri dengan bahasa Arab, kita tutup dengan doa ifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saksikan percakapan bahasa Arab antar santri. Insyaallah. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masmukal karim. Ismi Naufal. Wa masmukal karim. Ya akhi. Ismi Nazar. Min aina jita? Jitu min Pangalengan. Wa min aina jita? Jitu min Sukabumi. Fi ayyi faslin jalasta? Jalastu fi faslin awal. Wa fi ayyi faslin jalasta? Jalastu fi faslin tsani. Mada ta'allamta fi safil awali? Ana ata'allam al-arabiyyata wal mutala'ata wa tasrif wal insya wal imla wa hifdzul Quran. Wa madza ta'allamta? Ta'allamtu al-arabiyyata wa tasrif wal fiqh wal mutala'ata wal insya'a wa ilmun nahwi wa ilmu sarfi wa hifdzul Quran. Kam juz'an hafidta? Hafidtu 5 ajza'in. Wa kam hafidta?
minal Qur'an? Hafidtu 20 juz'an. Alhamdulillah.